asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Hindun MPD selaku dosen retorika dan teman-teman yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah menjadi suri teladan kita hingga saat ini. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini dan pada kesempatan yang saya tunggu-tunggu, saya akan membicarakan mengenai beberapa hal. Hal yang akan saya bicarakan bertemakan tentang menumbuhkan minat membaca sejak usia dini. Mungkin tema ini cukup lumrah di telinga teman-teman semua. Tetapi apabila hal ini kita abaikan, justru akan berdampak besar nantinya bagi anak-anak penerus bangsa dan khususnya bagi masyarakat Indonesia. Hadirin yang saya banggakan, penanaman minat membaca sejak usia dini memang penting adanya. Hal ini dapat diterapkan di sekolah maupun di rumah. Di sekolah, guru dapat mengkondisikan siswa-siswanya untuk gemar membaca melalui sarana perpustakaan sekolah dan sumber belajar lainnya. Sedangkan di rumah, orang tua harus membiasakan anak-anaknya agar gemar membaca buku, baik itu buku yang berjenis hiburan, buku pengetahuan, maupun buku pelajaran. Orang tua juga bisa membuat perpustakaan kecil di rumah. Sesungguhnya ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa masih rendahnya minat membaca masyarakat Indonesia. Hal ini bisa saja disebabkan oleh mahalnya harga buku, mahalnya biaya sekolah, sehingga banyak anak-anak usia dini yang masih buta membaca dan menulis. Di sini pula peran pemerintah sangat penting untuk memajukan pendidikan masyarakat Indonesia, khususnya anak-anak pada usia dini. Tetapi tidak melupakan peran-peran generasi muda. Contohnya seperti kita sebagai seorang mahasiswa dan sebagai calon guru sangat penting untuk memajukan pendidikan khususnya untuk anak-anak pada usia dini. Apakah kita tidak miris dan sedih ketika kita melihat anak-anak yang seharusnya berada di bangku sekolah tetapi mereka hanya berada di jalanan sekedar untuk mengamen, meminta-minta, mencari sesuap nasi? Seharusnya bukan hal seperti yang mereka lakukan. Mereka seharusnya menuntut ilmu, belajar sebaik mungkin demi kemajuan bangsa kita. Rendahnya budaya membaca juga tidak hanya dirasakan oleh masyarakat, tetapi dirasakan juga oleh pelajar dan mahasiswa. Contoh nyatanya, perpustakaan yang tersedia di sekolah maupun di kampus-kampus jarang sekali dimanfaatkan secara optimal oleh pelajar maupun mahasiswa itu sendiri. Padahal perpustakaan merupakan sumber utama dari ilmu pengetahuan. Karena kita mengetahui bersama, di dalam perpustakaan banyak sekali buku-buku referensi, buku-buku pengetahuan yang bisa membuka wawasan kita semua. Hadirin yang berbahagia, sesungguhnya perlu kita ketahui agar bangsa kita dapat mengejar kemajuan yang telah tercapai oleh negara-negara tetangga, maka perlu ditumbuhkan minat membaca sejak dini. Di sini kita tidak hanya berpangku tangan, tetapi kita harus melakukan sesuatu kegiatan yang mampu menumbuhkan minat-minat membaca. Walaupun banyak kendala seperti kondisi buku yang sangat memprihatinkan, buku bacaan yang kurang menarik, padatnya kurikulum, dan metode pengajaran yang lebih menekankan kepada hafalan materi justru malah membunuh minat membaca
hingga sore hari. Sehingga anak-anak tidak memiliki waktu luang yang cukup untuk membaca buku walaupun sekedar hanya 1 halaman saja. Di sini siswa lebih banyak memanfaatkan waktu luang yang ia miliki untuk bermain game, menonton televisi, maupun berkunjung ke warnet-warnet terdekat. Hal ini sangat kontras dengan Badan Pusat Statistik atau BPS yang menunjukkan bahwa masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia, belum menjadikan kegiatan membaca sebagai sumber utama untuk mendapatkan informasi. Masyarakat lebih menyukai menonton televisi dengan presentase sebesar 85,9%, mendengarkan radio sebesar 40,3%, dan membaca koran hanya 20,3%. Hal yang sangat jauh dari bayangan kita. Seharusnya kita, khususnya mahasiswa, menjadi program untuk kita bersama. Bagaimana membaca harus menjadi program di sekolah-sekolah, khususnya pada sekolah usia dini, mungkin sekolah dasar, tingkatan sekolah dasar, seperti itu. Hadirin yang berbahagia, banyak upaya yang dapat kita lakukan. Hal ini guru dan orang tua sangat berperan penting untuk menumbuhkan minat-minat membaca anak-anak pada usia dini. Untuk guru-guru di sekolah, membaca bisa dilakukan dengan cara siswa diberi tugas untuk menceritakan kembali apa-apa buku yang telah dibacanya. Lalu bisa juga dengan cara melakukan lomba resensi buku, novel, baik itu fiksi maupun non-fiksi. Lalu mengadakan bedah buku, dan cara yang paling mudah ialah mengajak siswa-siswa atau anak-anak didik berkunjung ke perpustakaan, melakukan proses belajar mengajar di perpustakaan, sehingga anak-anak mengenal buku-buku pengetahuan yang berlimpah ruah di dalam perpustakaan. Karena ada beberapa penelitian mengungkapkan bahwa jika kita membacakan secara lantang dan rutin kepada anak-anak, akan meningkatkan pemahaman membaca yang secara signifikan bagi anak-anak didik kita. Seperti itu. Dan cara untuk orang tua di rumah sangat mudah. Kelilingilah anak-anak Anda dengan berbagai macam buku bacaan. Letakkan buku-buku bacaan di sekitar kamar, mobil, ruang keluarga, bahkan kalau perlu letakkan di ruang televisi. Jadi hadirin yang saya hormati, gunakanlah cara-cara yang bervariasi untuk meningkatkan membaca pada anak usia dini. Gunakan metode-metode yang praktis, program-program komputer, tape, dan banyak hal yang dapat kita lakukan. Kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.